Namaku Bagas. Aku lahir dan besar di Kampung Wetan, sebuah desa kecil yang terletak jauh dari jalan raya. Kampung itu dikelilingi sawah dan kebun bambu. Saat malam tiba, suasananya berubah sunyi. Tidak ada suara kendaraan, hanya angin dan serangga malam. Di kampung kami, ada satu aturan yang tidak pernah dilanggar. Jika kentongan ronda berbunyi 3 kali setelah tengah malam, maka tidak boleh ada siapapun yang keluar rumah. Kentongan itu tergantung di pos ronda tua dekat lapangan. Kayunya sudah retak, talinya kusam. Namun, suaranya masih nyaring. Terlalu nyaring untuk kentongan setua itu. Waktu kecil, aku sering bertanya pada ayahku, kalau ada maling, bagaimana? Ayah hanya menjawab singkat, itu bukan untuk maling. Aku tidak pernah bertanya lagi. Suatu malam, saat usiaku 25 tahun, aku pulang ke kampung karena ibu sakit. Aku tiba menjelang maghrib. Kampung terasa lebih sepi dari biasanya. Banyak rumah tertutup. Orang-orang jarang terlihat di luar. Malam itu, sekitar pukul 1, aku belum bisa tidur. Angin bertiup kencang. Daun bambu saling bergesekan. Suaranya seperti bisikan. Tiba-tiba terdengar bunyi kentongan. Tok, pok, tok, tok, tok. 3 kali. Suaranya berat, pelan, namun sangat jelas. Aku duduk di kasur. Jantungku berdegup kencang. Aku ingat pesan ayah, jangan keluar rumah, jangan mengintip, jangan membuka pintu. Namun beberapa detik kemudian terdengar teriakan dari kejauhan. Tolong! Suara laki-laki, panik, putus asa. Aku berdiri, kakiku gemetar. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Tolong aku. Aku berjalan ke jendela dan mengintip sedikit. Dari kejauhan, aku melihat seseorang berlari ke arah pos ronda. Gerakannya aneh, terseret, seperti kakinya tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Aku ingin membuka pintu. Namun sebelum aku bergerak, ibu memanggil dari kamar. Bagas, jangan kemana-mana. Suaranya lemah, tapi tegas. Aku menutup pintu rapat-rapat. Keesokan paginya, kampung geger. Pak Rudi, penjaga sawah, ditemukan meninggal di dekat pos ronda. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, mulutnya penuh tanah. Yang membuat warga ketakutan, di tangannya tergenggam pemukul kentongan. Pak Rudi bukan petugas ronda. Malam berikutnya, kentongan kembali berbunyi 3 kali. Kali ini lebih cepat. Tok, 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 tok. Tidak ada yang berani bergerak. Aku mendengar langkah kaki di halaman rumah, perlahan mengelilingi rumah. Lalu terdengar suara dari luar pintu. Bagas. Suaranya mirip ayahku. Padahal ayah sudah meninggal 10 tahun lalu. Aku menutup mulutku agar tidak bersuara. Kentongan berbunyi lagi. Lebih dekat. Seolah dipukul tepat di depan rumahku. Tok, 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 tok. Pagi harinya, aku menemui Pak Lurah. Ia akhirnya bercerita. Dulu, puluhan tahun lalu, ada penjaga ronda yang dibunuh massa karena dituduh bekerja sama dengan perampok. Mayatnya dibuang ke sawah.